Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kembali lagi dengan Juna Barakah Bodir ya. Di sesi kali ini kita akan mengulas kembali tentang settingan pengerjaan bordir tanpa menggunakan check area. Tapi ini nanti langsung kita praktekkan di mesin ya. Jadi biar lebih jelas ya. Kemarin kita tidak praktekkan di mesin, jadi saya merasa kurang maksimal untuk sebagai petunjuk. Nah, ini kita langsung praktekkan di mesin biar nanti lebih pas ya untuk pemirsa bisa melihatnya ya. Kita coba buka satu file dulu yang kebetulan hari ini juga kita mau kerjakan ya. Sebentar. Kita cek PP karena saya. Nah, ini kita mau kerjakan ini ya, jilbab khusus warna khusus untuk kain warna hijau ya. Seperti yang kemarin kita sempat bahas ya. Jadi ini logo ini kita kerjakan di bidang ukuran 22 cm ya. Di diameter 22 cm ya. Jadi diameternya 22 cm. Kemudian seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, untuk bidangan 22 cm pemirsa, kita harus buat semacam mal di sini ya, di Wilcom dengan diameter kurang dari 2 cm. Artinya apa? Kalau bidangnya itu 22 cm, maka mal di dalam sini harus 20 cm. Nah, ini sudah kita buat. Nah, ini lingkaran ini diameternya adalah 20 cm ya, pas ini ya. 20 cm ya. 10 20 ya. Jadi ini 20 cm untuk dikerjakan di bidang 22. Artinya ini sudah tidak akan mengenai bidangan ya. Tanpa cek area pun desain ini sudah tidak akan mengenai bidangan pemirsa ya. Nah, coba kita cek sekarang. Nah, plus ini berada di posisi tengah, bener-bener ada di posisi tengah ya. Ini sudah di tengah, start tengah ya. Dan kita juga bisa cek di sini di stitch ya, kolom bagian, kelihatan nggak? Sebentar. Nah, itu ya. Nah, itu ada stitch ya. Klik kiri, stick klik kiri, di sini ada, turun ke bawah ada auto start and end ya. Klik kiri lagi dan nanti di sini ketemu. Nah, di sini ada use auto start and end. Kita gunakan otomatis awal dan akhirnya. Nah, kita nonaktifkan. Ini tidak kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan ya, tidak kita aktifkan. Artinya apa? Berarti desain ini tidak menggunakan otomatis ini. Jadi istilahnya orang Jawa lagaran atau apa ya? Dia hanya ada di start tengah secara manual seperti biasanya ya. Jadi tidak menggunakan otomatis ya. Soalnya kalau kita gunakan otomatis, dia akan berpindah kepada posisi tengah sesuai desain yang seharusnya. Coba kita cek use auto start and end ya. Ini ada titik biru ya, sebentar. Nah, titik biru ini berarti sudah aktif ya. Kita coba use. Nah, ini sudah aktif, kita oke ya, misalnya gitu ya. Nah, lihat startnya berubah. Startnya berubah pemirsa. Kelihatan. Sebentar. Oh ya, ini. Startnya berubah. Ini berubah di sini. Agak di atas. Kalau menyesuaikan start and end yang auto. Sehingga ketika ini dijalankan, kita akan kesulitan untuk menentukan posisi setengahnya. Nah,
Bisa dilihat ya. Nah, plus ini berada di atas titik merah ini. Artinya ini tidak berada di tengah-tengah bidangan. Ya. Kalau kita ikut bidang, kita klik bidangannya misalnya. Garis 0 ini, kemudian yang dari samping juga garis 0 yang dari samping. Nah, ini sudah benar-benar ada di center, benar-benar di tengah-tengah desain. Ibarat jarum gitu, kalau ditaruh di sini, itu sudah menjadi posisi paling tengah. Ya. Sehingga tidak perlu menggunakan auto start and end agar posisi tengahnya bisa maksimal. Saya ulangi lagi ya. Kita lihat ini. Ini ada titik di samping. Ya, ini adalah posisi tengah dari desain keseluruhan. Tengah yang apa ini? Yang nyamping, dan ini titik yang atas ini adalah posisi tengah yang tegak. Artinya sudah benar kalau ini plus putih ini, tanda plus putih ini adalah posisi tengah dari desain. Benar, tidak salah. Tetapi posisi plus putih ini bukan merupakan posisi tengah bidangan. Sehingga hal ini mengkhawatirkan atau kemungkinan besar bisa menjadikan waktu pembordiran jarum akan mengenai bidangan. Sebagai bukti kita coba ya. Kita mengikuti posisi tengah plus atau posisi tengah desain. Nah, otomatis bidangan ini posisinya berbeda, maka kita ikutkan. Coba kita akan ikut posisi plus putih ya. Kita tarik ke atas. Nah ini kan sudah sama ya, desainnya juga ini sama posisinya. Untuk bidangannya juga, mal bidangannya juga sama. Tetapi lihat bagian bawah ini, tulisan SMP yang paling bawah ini hampir mengenai bidangan. Itulah yang saya maksud, sehingga kita bisa menata desain tanpa menggunakan auto start and end, apalagi menggunakan check area. Itu tidak usah, tidak apa-apa, lebih cepat seperti ini. Nah, seharusnya bagaimana? Karena ini kita mau menggunakan kita akan mau membordir, dan membordir itu di dunia nyatanya ya, di realnya, bukan di desain ya. Maka desain harus mengikuti fakta realita. Berarti desain harus mengikuti posisi bidangnya, karena nanti bidangnya yang akan benar-benar melakukan pekerjaan di mesin. Seperti itu maksudnya. Nah, berarti kita kembalikan posisi bidangan turun sesuai posisi center yang benar-benar tengah. Nah, begini. Nah, bagaimana dengan desainnya? Desainnya kalau mengikuti bidang ini sudah benar, tetapi startnya berubah karena kita. Nah, startnya di sini. Ini nanti bahaya, maka kita matikan saja stitch tadi ya. Kita kembali. Sebentar. Nah, ini stitch ke kiri, kita cek auto start and end, klik kiri. Ini use ini kita nonaktifkan. Jadi biar dia tidak menggunakan auto start and end. Oke. Nah, dia kembali. Otomatis dia kembali ke posisi yang benar. Artinya posisi yang benar adalah posisi start manual yang mau kita bikin agar tidak perlu menggunakan check area. Gitu ya. Nah, untuk menciptakan start manual, start buatan ini bagaimana? Kita cukup menggunakan titik saja. Kita cek samping. Sebentar. Kita cek samping. Nah, itu. Kita cek bagian ini, desain ya.
color object ya. Kita cek di bagian color object ini. Klik. Nah, ini ada titik buatan. Coba kita delete, kita hilangkan. Nah, kalau titik ini kita hilangkan, maka bisa dipastikan statnya berubah. Nah, ini berubah ke atas ini, ya kan? Nah, stat berubah di sini. Nah, otomatis ini juga akan menyusahkan kita untuk menentukan posisinya. Sehingga agar mudah, agar dia mau melakukan stat tengah secara manual, secara paksaan, artinya begitu, tidak mengikuti program desainnya, maka kita buatkan titik buatan dengan cara kita ambil run ya. Sebentar. Nah, ini kita ambil run values ya. Klik kiri, terus kita satu ketik saja, satu titik saja, tit di pas tengah yang merah ini, tik. Nah, kemudian enter. Nah, ya kan, langsung statnya turun. Jadi ini mesin nanti dia akan mengerjakan titik ini dulu. Otomatis jarumnya Anda taruh di tengah sini, tit. Otomatis setelah dia posisi di tengah, ketika mesin Anda jalankan, dia akan langsung berjalan berjalan sesuai desain dan tidak mungkin mengenai bidangan, dan tidak juga perlu membuat cek area dulu, kelamaan. Dia langsung kerja, nggak usah cek area. Nah, kok bisa tidak mengenai bidangan? Ya jelas bisa. Karena bidangan yang mau kita pakai bidangan nomor 22, diameter 22 cm. Sementara desainnya itu berada di dalam lingkaran yang diameternya 20 cm. Artinya sudah lebih-lebih 2 cm untuk sepatu jarumnya. Sudah tidak mungkin mengenai bidangan. Nah, sampai selesai pun posisinya aman. Ini tidak akan mengenai bidangan. Karena di sini saja sudah tidak mengenai bidangan yang 20 cm lebarnya. Apalagi nanti di dunia nyata, di real pekerjaannya, malah tidak mungkin mengenai. Karena bidangannya adalah 22 cm. Jadi kita kasih titik dulu menggunakan run. Ya, kita ulangi lagi. Kita hitam ya, posisi start awal, kemudian pastikan untuk sticknya auto start and end nya tadi ya, seperti yang sudah saya bahas tadi. Auto start and end nya ini non aktif, jangan diaktifkan ya. Setelah itu semua berarti dia startnya masih ngambang, tidak berpatokan pada desain, sehingga kita buatkan start manual atau start buatan dengan run. Kita titikkan di tengah sini, tik, satu kali klik, kemudian enter. Dah, langsung dia akan bergerak sesuai desain. Tidak perlu cek area, juga tidak mungkin mengenai bidangan, kecuali Anda yang memasang bidangannya menclek. Nah, itu baru mungkin bisa saja kena bidangan. Baik, saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Kalau misalnya masih bingung ya, ini sudah sangat jelas insya Allah ya, bisa dipraktekkan, semoga bermanfaat. Langsung kita eksekusi ke pembordirannya agar langsung bisa tahu prosesnya. Nanti kita tambahi penjelasannya di mesin bordir ya. Nah, ini gambarnya sudah seperti ini, jadi tidak akan mengenai bidangan pemirsa. Oke, kita bisa langsung ke mesin bordir untuk bisa menyaksikan kelanjutannya. Oke, kita saksikan bersama. Kita akan segera praktekkan untuk di bordirnya. Nah, sebelumnya kita bikin mal dulu ya. Kita siapkan kertasnya. Nah, ini bidang diameter 22 cm ya. Bidang 22 cm
ya. Nanti desainnya harus 20 cm. Saya ulangi lagi. Untuk bidang 22 cm, maka desainnya adalah 20 cm, atau desain harus lebih kecil 2 cm dari bidangannya. Oke. Kita buat malnya dulu. Ini adalah mal untuk kita ambil posisi pas tengahnya. Nah, oke, sudah bulat. Kita gunting dulu seperti kemarin ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Ini mungkin bisa membantu mempercepat ya. Yang biasanya mengerjakan pakai bidangan-bidangan bulat ini membantu mempercepat biar tidak cek area dan sudah yakin dijamin tidak mengenai bidangan, atau wong Jawa bilang orang natap bentangan nih. Wis dijamin aman wis pokoknya. Insyaallah aman ya. Kita gunting bulat. Kemudian kita ambil posisi tengahnya, kita lipat dulu. Kita cari posisi tengahnya. Anggap saja ini X-nya. Ya. Kemudian kita kasih tanda biar nanti enggak panjang. Mengambil posisi tengahnya harus benar-benar tengah ya, awas ya, hati-hati ya. Lipatnya harus benar. Nah, ini tadi harus lurus ya, harus lurus, jangan sampai enggak lurus ya. Kalau enggak lurus nanti enggak ketemu tengahnya. Nah, setelah ketemu kita kasih tanda. Ini nanti untuk startnya. Sudah. Ini ukuran 22 start tengah ya. Jadi kita tulis 22. Berarti diameter 22. Nah. Selanjutnya ini langsung kita letakkan di jilbab untuk mengetahui posisi tengahnya. Kita arahkan kamera sebentar. Oke ya. Kita masukkan, ya kan? Nah, masuk di 22 cm dan seperti yang saya bilang tadi, jarum kita turunkan. Nah, seperti ini ya. Otomatis kalau kita sudah turunkan dan sesuai posisi tengahnya, ini sudah tidak akan mungkin mengenai bidangan. Nanti kalau kerja ini sudah jalan, tidak usah cek area dulu, tidak usah cek area, muter-muter, tidak usah kelamaan. Ini langsung dia border logonya seperti yang sudah didesain tadi ya. Jadi tidak usah cek area, langsung mempercepat. Nah, mal ini Anda bisa buat sesuai ukuran diameter bidangannya masing-masing. Kalau 15 berarti diameternya berapa? Kurangi 2 cm berarti 13 cm desainnya, seperti itu ya. Jadi dikurangi 2 cm. Baik, coba kita jalankan ya biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kan? Udah tidak akan natap bidangan.
Baik, sampai di situ saja karena inti dari materinya sudah saya sampaikan. Untuk pembordiran backnya sudah tidak perlu kita tunjukkan ya, karena ini juga sudah banyak yang jadi ya. Jadi seperti itu, bisa dipraktekkan di rumah. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat, semoga bisa kerja lebih cepat lagi ya. Baik, seperti itu. Jadi cara yang aman untuk tidak khawatir mengenai bidangan tanpa cek area dan langsung to the point, cus langsung bisa kerja. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk menonton video Barokah Berkomputer. Jangan lupa subscribe, share video-video Juna Barokah Bodir agar senantiasa eksis untuk bisa menyuguhkan video-video menarik tentang pembordiran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.